Malam hari ini kita coba selesaikan dulu untuk 1 jam terakhirnya. Ini masih dalam materi tentang reportase kemarin ya. Kazia coba share screen dulu sebentar. Sebentar. Nah, pada malam hari ini ada satu eh, bagian lagi masih berkaitan dengan reportase yang bakal kita bahas. Sudah terlihat di layar. Oke, udah ada ya. Nah, jadi sesuai dengan informasi yang sudah Kak Zia sampaikan, bahwa di kelas terakhir ini kita akan membahas tentang body language dan teknik respon studio. Nah, ini juga nanti harus diperhatikan ya. Kenapa Kak Zia memberikan waktu 10 menit untuk praktek reporter? Karena nanti sisanya, eh, ketika nanti Rizky memilih teknik reportase, tentunya nanti akan ada bagian teknik respon studio. Nah, ini bisa dipergunakan untuk bisa memenuhi waktu 10 menitnya itu. Itu ya. Oke, kita bahas dulu sedikit. Nah, yang pertama kita ke bahasa tubuh dulu. Bahasa tubuh ini tentunya penting buat kita sebagai seorang reporter gitu ya, karena tentunya walaupun reporter ini kan nggak dilihat langsung ya sama audiens, bertatapan langsung dengan audiens, tapi sifatnya sama nih, kayak misalnya kalau Kazia mengajar atau Kazia berbicara di depan kelas, tapi mediumnya adalah Zoom, gitu ya. Nah, sama reporter juga seperti itu. Jadi ketika Rizky berbicara di depan kamera, tidak berhadapan langsung dengan audiensnya, tapi gitu ya, dilihat secara langsung melalui layar oleh audiensnya. Oke, jadi body language juga tentunya penting gitu ya. Jadi salah satu poin yang harus dipenuhi. Nah, postur tubuh dan mikrofon. Nah, jadi ada satu alat bantu yang selalu dibawa oleh reporter, yaitu apa namanya, pasti membawa sebuah mikrofon gitu ya. Jadi sangat jarang gitu ya reporter ketika berbicara tanpa mikrofon gitu ya. Nah, nanti posisinya seperti apa Kak Zia coba akan sampaikan contoh gambarnya. Kita bahas dulu, yang pertama adalah postur dan keseimbangan. Nah, jadi sama. Kalau Rizky masih ingat di kelas dasar, postur tubuh pada saat kita berdiri, gitu ya, tentunya jangan lupa untuk bisa buka kaki selebar bahu, gitu ya, dengan nyaman, dan hindari menyandar beban tubuh pada satu sisi kaki, gitu ya, karena membuat reporternya terlalu terlihat ragu. Nah, jadi kalau posisi ini tuh tentunya tidak akan memperlihatkan posisi yang profesional dari seorang speaker gitu ya. Jadi bahu dan kaki itu harus sama-sama lebar gitu ya. Posisinya masih ingat? Coba kalau diperagakan oleh tangan, posisi kakinya seperti apa, Rizky? Dibukanya selebar apa? Ibaratkan kakinya Rizky pakai tangan ini. Kalau dibuka akan jadi seperti apa? Hmm? Selebar bahu. Lebar bahu gimana? Coba boleh ditunjukkan pakai dua tangan ini. Oke, Ini Kak. seperti itu ya. Jadi boleh dibuka selebar bahu atau sesuai dengan nyamannya kita seperti apa gitu ya. Asalkan jangan terlalu rapat seperti ini, jangan juga terlalu lebar begitu ya. Itu disesuaikan.
Itu berdiri dengan tegak ya, ngambilnya jadi dari kaki yang selebar bahu. Yang kedua adalah dadanya terbuka. Nah, jadi jangan bungkuk, terus juga jangan kelihatan santai, tapi harus benar-benar tegak dan siap gitu ya untuk bisa menyampaikan informasi kepada audiens. Gitu ya. Nah, tapi bukan berarti jadi kaku juga ya. Tetap eh, berdasar pada asas kenyamanannya kita gitu ya, ketenangannya kita untuk bisa menyampaikan informasi kepada audiens. Satu itu ya postur dari keseimbangan. Kedua, teknik memegang mikrofon. Nah, sejauh yang pernah Rizky lihat misalnya di TV atau di media lainnya, kalau reporter biasanya megang mic-nya kayak gimana? Boleh diperagakan? Ini kali ya. Oke, nah seperti itu ya. Oke, berarti boleh nggak di tangan mana saja atau misalnya harus di tangan kanan menurut Rizky? Kalau di sisi kesopanan mungkin dia harus ke kanan kali itu. Oke, betul ya. Kalau dari etika atau adab gitu ya dalam memegang apa namanya benda ketika tampil ya tentunya menggunakan tangan kanan ya. Nah, tapi kalau misalnya eh, ada halangan gitu ya, ada juga beberapa hal yang tidak em, memperbolehkan atau menghalangi kita menggunakan tangan kanan itu masih diperbolehkan menggunakan tangan kiri ya. Nah, kita cek dulu di layar. Yang pertama, jarak amannya nih. Posisikan mikrofon 10 sampai 15 cm. Nah, Rizky boleh sambil peragakan ya, 10 sampai 15 cm di bawah mulut. Nah, untuk kualitas audio terbaik tanpa menutupi wajah ya tentunya ya. Nah, oke, cukup seperti itu. Kemiringannya 45 derajat. Kita boleh pegang mikrofon dengan sudut 45 derajat supaya artikulasi suara lebih stabil dan pergerakan tangan terlihat alami. Gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga dari mikrofon. Tentunya supaya kualitas audio atau suara yang kita hasilkan ketika menyampaikan informasi kepada audiens itu bisa didengar dengan jelas. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau misalnya disimpulkan lewat eh, narasi yang sudah Kazia sampaikan di layar, kira-kira badan yang diperlihatkan di kamera itu full body atau setengah badan? Biasanya kalau reporter. Setengah badan enggak. Nah, Tapi setengah kalau badan. eh, Tapi apa? Boleh dilanjut dulu? mungkin menyesuaikan medan di tempatnya kali. Kalau full body. Nah, betul ya. Jadi kebanyakan tentunya pasti eh, setengah badan ya. Gitu. Jadi hanya sampai batas pinggang begitu ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa kesempatan, betul kata Rizky, eh tentunya bisa aja gitu ya seluruh badan. Nah, makanya tetap postur tubuh harus dijaga sampai kaki gitu ya. Nah, tapi banyak juga ya ini kejadian-kejadian lucu gitu ya. Ada beberapa reporter yang mungkin karena saking beritanya harus disampaikan dengan cepat gitu ya. Terus juga lokasi yang dijangkaunya gitu. Ada beberapa reporter yang memang mempersiapkan hanya dari pinggang ke atas gitu ya. Bawahnya suka ada yang pakai celana pendek, misalnya ada pakai sendal dan seterusnya karena berbenturan dengan kondisi pada saat itu. Nah, tentunya ini mungkin saja boleh dilakukan gitu ya oleh kita sebagai seorang reporter asalkan harus berdasarkan diskusi nih dengan tim terkait dengan kameramennya tentunya ya terus juga dengan eh, news anchor yang ada di studio gitu ya jangan sampai misalnya nanti news anchor yang ada di studio itu bertanya dengan kondisi secara utuh gitu ya kepada Rizky gitu ya sebagai seorang reporter. Nah itu harus dikendalikan sesuai situasinya ya.
Seperti itu. Jadi apa namanya postur dan keseimbangan, teknik megang mikrofon itu yang paling penting untuk seorang reporter ya. Nah, jangan sorry. Oh, sorry. Oke, jadi yang selanjutnya tadi selain postur tubuh juga posisi mikrofon, ini ada ekspresi dan kontak mata. Ini juga mewakili gitu ya dari bahasa tubuh yang harus kita gunakan pada saat melakukan reportase gitu ya. Nah, tadi karena kita melakukan aktivitas public speaking menggunakan mediumnya kamera, nah jadi anggap lensa ini adalah sebagai penontonnya kita gitu ya. Nah, tentunya pertama yang harus dilakukan kontak mata itu hampir 100% fokus pada lensa kamera. Sisanya apa menurut Rizky? Di situ kan 80 sampai 90%. Berarti sisanya untuk apa? Kalau mengingat teks mungkin Kak Oke. di hand. Nah, sisanya bisa kita pergunakan ketika mau melihat catatan misalnya ya, yang kita bawa sebagai alat bantu. Itu diperbolehkan gitu ya karena sifatnya kan tadinya reportase ini laporan secara langsung ya. Nah, makanya persiapannya sedikit nih. Jadi nggak apa-apa gitu ya ketika misalnya kita mau melihat catatan yang kita buat untuk melaporkan sebuah peristiwa kejadian yang sudah kita amati sebelumnya gitu ya. Oke. Jadi intinya adalah lensa kamera tentunya wakil dari penonton yang melihat secara langsung di TV maupun news anchor yang ada di studio. Nah, berikutnya adalah emotional matching. Jadi emotional matching ini kesesuaian isi berita dengan ekspresi wajah yang kita buat itu tentunya harus sesuai gitu ya. Nah, jangan lupa untuk bisa gunakan ekspresi netral serius. Kalau misalnya Rizky menyampaikan informasi berita duka atau kriminal. Tapi jangan lupa pakai senyum misalnya, pakai ekspresi yang lebih positif itu ketika misalnya menyampaikan berita yang positif gitu ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya kalau disimpulkan apa namanya body language ketika kita berbicara sebagai reporter dan body language yang kita bahas di kelas dasar itu hampir sama ya gitu tadi. Mungkin yang berbeda adalah apa coba? Yang berbeda adalah moving atau gerakan kaki ya. Nah, biasanya kalau seorang reporter itu blockingnya, posisi berdirinya itu sudah ditentukan gitu ya. Pun kalau misalnya Rizky membawa seorang narasumber dari lapangan, tentunya tidak akan jauh gitu ya dari posisi kamera berada. Gitu. Jadi blockingnya sudah disesuaikan. Kalau kita sedang presentasi, kan mungkin kita bisa moving dari satu titik ke titik lain itu agak jauh ya, bebas gitu, tanpa harus memikirkan adanya kamera. Tapi ketika menjadi seorang reporter tentunya harus memikirkan jarak kamera dengan kita sebagai speaker begitu ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan satu untuk gestur tangan. Boleh bergerak tapi harus tetap terkontrol. Nah, ya. Jadi tadi ya posisinya kan tangan yang satu megang mic, yang satu lagi kalau misalnya tidak memegang alat bantu itu silahkan digerakkan gitu ya. Jadi gunakan tangan untuk bisa menyampaikan atau mewakili pesan yang disampaikan. Yang kedua, hindari gerakan yang berlebih.
Nah, jadi jangan misalnya gerakannya terlalu cepat atau juga jangan terlalu banyak menggerakkan gestur yang tidak penting, itu juga dihindari. Dan tentunya yang ketiga adalah penekanan poin inti. Nah, jadi gunakan gestur hanya saat menyampaikan fakta kunci atau poin perkembangan terbaru di lokasi. Seperti itu ya. Jadi tiga hal ini harus diperhatikan nih. Gitu. Jangan terlalu berlebihan. Satu tadi ya, harus tetap terkontrol. Dan tentunya yang berikutnya adalah penekanan pada poin ini. Ya, oke. Nah tadi Kazia lupa kelewat. Kurang lebih, ini ya, ini sih gambarnya perempuan tapi sama lah menyerupai ya. Nah jadi posisinya nanti akan seperti ini ya. Itu tentunya kamera akan mengambil close up gitu ya sampai ke pinggang. Nah nanti teman-teman eh, posisinya seperti ini, megang mikrofon, terus satu tangannya kosong, itu boleh digunakan untuk bisa menggerakkan tangannya. Ya, posisi bahunya tegap, ekspresinya disesuaikan, gitu ya. Bajunya juga sopan, sesuai dengan eh, rangkaian peristiwa yang akan dilaporkan. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk gerak tubuh. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk gerak tubuh? Enggak Kak, tapi kalau buat evaluasi nanti pakaiannya harus disesuaikan nggak Kak? Nggak usah sih, tapi kalau misalnya Rizky mau pakai apa namanya eh, baju yang mendukung, silahkan. Misalnya, oh Kak Zia, saya punya blazer nih, gitu, punya jas yang lebih terlihat formal, itu boleh. Ya, tapi kalau misalnya menyulitkan, nggak apa-apa kok, gitu ya. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Jadi tentang body language, terus juga tadi posisi bagaimana cara yang memegang alat bantu sampai ke pakaian tadi sudah eh, didemonstrasikan untuk contohnya ya, gitu, seperti yang ada di gambar. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua, kita masuk ke respon terhadap presenter di studio. Jadi, ada satu kewajiban seorang reporter ketika menyampaikan sebuah informasi terkait peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan. Terkadang ada sesi tanya jawab begitu ya dengan presenter atau news anchor yang ada di studio. Nah, makanya kita juga yang Kazia bahas kemarin. Kenapa materi ini disampaikan? Karena untuk bisa melatih atau menstimulus teman-teman dalam berpikir cepat. Nah, salah satunya adalah untuk ini, gitu ya. Berpikir cepat selain mendapatkan tadi ya informasi atau narasi di awal, tapi juga merespon pertanyaan yang disampaikan presenter di studio. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kazia punya satu rumus untuk teman-teman. Termasuk nanti ketika evaluasi boleh menggunakan rumus ini. Ya, rumusnya AEI. Nah, yang pertama adalah eh, acknowledge ya. Jadi kita harus memberikan apresiasi dulu nih terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh presenter secara singkat tanpa mengulang penuh pertanyaannya gitu ya. Jadi seperti biasa ketika diberikan pertanyaan kita sambut dulu pertanyaan tersebut dengan baik gitu ya, dengan cara yang baik, dengan adab yang baik. Boleh misalnya seperti biasa pertanyaannya menarik itu boleh, atau misalnya terima kasih untuk pertanyaannya, itu silahkan juga. Nanti boleh dicari narasi-narasi yang menurut Rizky sesuai begitu ya. Nanti kita juga coba berlatih di akhir ada contoh kalimatnya. Yang kedua, tentunya jangan lupa untuk elaborate atau elaborasi ini gitu. Jadi hubungkan atau kaitkan pertanyaan dengan fakta inti yang sudah kita dapatkan di lapangan gitu ya. Jadi silakan kaitkan dengan apa yang Rizky dapatkan informasinya di lapangan, tentunya dengan informasi yang paling baru
gitu ya, yang paling update dan jelas gitu ya disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, I-nya yaitu illustrate ya atau impact-nya apa, boleh dampaknya apa diilustrasikan. Jadi kasih detail gitu ya, suasananya kayak gimana, dampaknya apa, dan langkah selanjutnya. Nah, biasanya seperti itu. Langkah selanjutnya tuh apa dari pihak yang berwenang atau dari informasi yang sudah Rizky dapatkan. Gitu ya. Ini jadi untuk responnya cukup apa namanya? Cukup kasih dari rumusan AEI ini ya. Apresiasi, elaborasi, dan sampaikan impact-nya apa. Nah, aturannya ini sedikit insight aja, tapi nanti boleh disesuaikan ketika misalnya Rizky praktik secara langsung ya. Satu, kasih jeda ketika misalnya presenter udah kasih pertanyaan buat kita, kita boleh kasih jeda terlebih dahulu nih. Jeda itu fungsinya satu, untuk bisa kita berpikir. Kedua, mengantisipasi. Nih, barangkali ada kalimat atau pertanyaan yang delay, yang nyampe-nya jadi terpotong ke kita. Gitu. Jadi si jedanya ini ngasih waktu untuk presenter yang berada di studio untuk bisa menyelesaikan dulu pertanyaannya. Kalau misalnya menurut Rizky, oh udah selesai nih, baru dijawab. Gitu. Itu yang paling penting. Yang kedua, nah kalau misalnya kita belum dapat jawaban dari pertanyaannya gimana nih Kak Zia? Nah, kita cukup jawabnya jujur, jangan pernah mengarang dari pertanyaan yang disampaikan oleh presenter, tapi sampaikan batasan informasi gitu ya. Misalnya dari informasi yang kami himpun sampai jam 17.00, karena misalnya live reportnya 17.15 nih, kita nggak tahu udah ada update atau belum misalnya. Nah, boleh sampaikan batasannya gitu ya. Atau menurut laporan dari ketua RW, atau misalnya menurut laporan dari ketua panitia atau penyelenggara acara itu boleh seperti itu ya. Jadi jangan sampai informasikan kabar yang belum pasti. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk bisa mengembalikan kontrol ke studio. Yang kemarin Kak Zia bilang ya, itu akhiri jawaban dengan kalimat penutup dan sampaikan lagi ke studio gitu ya untuk bisa mengambil alih kembali liputannya. Begitu ya. Itu aturannya ya. Jadi jeda dulu, jawab dengan jujur dan jangan lupa sampaikan kembali ke studio. Oke, contohnya nih, contoh interaksinya. Nanti Kak Zia akan bacakan pertanyaannya. Rizky boleh bantu demonstrasikan jawabannya sesuai dengan teks yang ada di layar ya. Oke, pertanyaannya dari Kak Zia nih ya, yang sebelah kanan ada pertanyaan presenter gitu ya. Nanti Rizky jawab yang sebelahnya. Oke, Rizky, bagaimana situasi terkini di lokasi kebakaran? Apakah petugas sudah berhasil memadamkan api? Ya, baik Kazia. Petugas masih berupaya memadamkan api yang membakar lantai 3. Baru 10 menit lalu, armada tambahan dikerahkan karena angin kencang. Mengenai korban jiwa, polisian mengonfirmasi. Ini dibaca gak, Kak? Yang Dibaca. mengenai korban... diulang ya, Kak? Ya, baik Kazia. Petugas masih berupaya memadamkan api yang membakar lantai 3. Baru 10 menit lalu, armada tambahan dikerahkan karena angin kencang. Mengenai korban jiwa, kepolisian mengonfirmasi nihil. 3 warga yang sesak napas sudah dievakuasi kembali ke Anda di studio. Nah, kayak gitu ya. Jadi, apa namanya, kalaupun memang ada perubahan informasi, jangan lupa sampaikan batasan waktunya ya. Jadi baru 10 menit lalu armada tambahan dikerahkan karena angin kencang. Gitu ya. Terus juga ada kata-kata kayak eh, ada pihak kepolisian. Nah, jadi kita sampaikan itu tuh informasinya dari mana gitu ya. Oke, sip. Kurang lebih seperti itu ya jawabannya. Nanti pada saat evaluasi bisa saja Kazia menyampaikan 1 sampai 2 pertanyaan ya.
Jadi nanti boleh siap-siap. Tentunya jangan berputar-putar nanti saat menjawab. Ya, ingat rumus ini. A, E, I. Gitu ya. Oke. Nah, ini boleh dibacakan lagi sama Rizky. Jadi, barangkali nanti ketika di lapangan kita akan menerima pernyataan yang memang belum pasti gitu ya. Masih berupa spekulasi, masih berupa dugaan gitu ya. Nah, boleh dibaca oleh Rizky yang pertama dulu, respon terhadap spekulasi. Mengenai dugaan tersebut, kami masih mengonfirmasi ke pihak Satlantas. Oh, Oke. mengenai dugaan tersebut, kami masih mengonfirmasi ke pihak Satlantas Kazia. Namun yang pasti saat ini penumpakan penumpukan kendaraan terjadi akibat perbaikan jalan sejak pukul 2. Ini baca gimana kan? Nah, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Boleh diulang. Mengenai dugaan tersebut, kami masih mengonfirmasi ke pihak Satlantas Kazia. Namun yang pasti saat ini penumpukan kendaraan terjadi akibat perbaikan jalan sejak pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Nah, oke, seperti itu ya. Kalau misalnya memang masih spekulasi, masih dugaan, masih belum pasti gitu ya. Satu, kuncinya adalah sebutkan pihak yang berwenang, siapa gitu ya. Dan tadi ya, batasan jam yang kita terima tuh jam berapa atau hari apa itu boleh disampaikan gitu ya. Nah, satu lagi, kalau misalnya kita bawa narasumber, nah ini juga boleh ketika misalnya Rizky di lapangan mau memperkuat statement yang sudah Rizky sampaikan melalui narasumber yang bisa diwawancarai secara langsung. Nah, ini boleh dibaca di kalimat yang berikutnya. Silahkan. Saat ini di sebelah saya sudah ada Kak Zia, perwakilan warga. Kak Zia, bisa diceritakan bagaimana dampak penutupan jalan ini? Nah, oke, seperti itu ya. Selebihnya nanti wawancara seperti biasa. Oke. Itu saja untuk pertanyaan ya. Intinya kalau ketika misalnya kita menjadi reporter, kuasai lapangan itu perlu dan jaga kredibilitas itu juga penting. Ya, gitu. Jadi dua-duanya harus sama-sama menjadi poin ketika kita berbicara sebagai seorang reporter. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Rizky? Sudah aman? Aman, Kak? Aman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya Rizky nanti mau mengambil reporter, ingat akan ada sesi tadi ya tanya jawab bersama news presenter-nya. Ya, jangan lupa gunakan rumus ini untuk menjawab supaya tidak berputar-putar. Oke? Oke, kalau tidak ada, kita akan jeda dulu kurang lebih 15 menit. Kita akan kembali 19.30. Rizky boleh persiapkan dulu untuk evaluasinya. Persiapkan dari mulai verbal, vokal, dan visualnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, silakan kita kembali 19.30 ya. Kalau materinya boleh dilihat, Kak? Materi yang mana? Yang rumus tadi, 3 rumus. Oh, boleh. Sebentar. Ini ya, sudah terlihat? Sama contoh itu, Kak. Cara jawab. Sudah, Kak.
Oke, sudah siap kembali, Rizky? Sudah nggak? Sudah ya? Oke, nanti untuk visualnya, share screen-nya kayak kemarin ya, bisa langsung dari device-nya Rizky saja. Sudah nggak? Dah, oke, silakan. Halo, selamat sore pemirsa. Saya Rizky Muhammad Fauzan, melaporkan langsung dari kawasan MTSN 1 Kota Serang. Saat ini telah berlangsung usai Festival Praktek Pagelaran Seni tahun 2025 yang dihadiri lebih dari 800 pengunjung. Acara yang berlangsung dimulai sejak 16 Mei tahun 2025, menampilkan ragam tarian dan beberapa penampilan menarik lainnya. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk ujian praktik akhir mata pelajaran seni para siswa ini mana puncak pada festival ini adalah pada sore penutupan yang melibatkan sejumlah para penampilan tarian dan band sekolah. Meskipun kondisi pengunjung yang kurang kondusif, para siswa tetap antusias dan menyatu di area utama. Demikian laporan langsung dari lokasi kejadian. Dari Serang, Rizky Muhammad Fauzan kembali ke Anda di studio. Baik, Rizky, bisa tolong dijelaskan kembali bagaimana perasaan para pengunjung ketika hadir di Prapageni yang Anda laporkan pada hari ini? Baik, terima kasih Gazia. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, bahwasannya para pengunjung dan para siswa sangat antusias walaupun kondisi yang kurang kondusif, mereka tetap menikmati para pagelaran seni ini. Kami kembali ke studio. Dan bagaimana antusias selain siswa tentunya ada orang yang hadir di sana ya untuk bisa menyaksikan pagelaran seni. Apakah pagelaran seni ini diadakan setiap tahun atau bagaimana? Baik, Gazia, berdasarkan pantauan kami di lokasi, para pengunjung hadir dari berbagai undangan seperti para alumni sekolah dan para guru dan masyarakat sekitar, yang dimana mereka ha- hadir dengan sangat gembira walaupun acara yang kurang kondusif. Oke, apakah pagelaran ini dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana? Baik, Gazia, berdasarkan pantauan kami di lokasi, bahwasannya laporan dari salah satu pengunjung dan panitia dari sini memang acara Prapageni dilakukan setiap tahunnya, yang dimana merupakan salah satu penyelesaian praktek seni di mata pelajaran seni budayanya. Baik, terima kasih. Kami kembali ke studio. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda. Oke, sip, sudah ya. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Rizky. Oke, menurut Rizky nih, sebelum Kazia ke evaluasi atau feedback ya dari apa yang sudah Rizky lakukan, apa hal yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah bagus dari reportase tadi? Kalau yang perlu diperbaiki, eh, mungkin pengamatannya kurang lancar lagi, kan, kurang diperbanyak lagi. Terus ya penguasaan kondisi lapangannya masih kurang. Ya, mungkin tuh Kak. Yang udah bagus apa nih? Yang sudah udah oke nih Kazia menurut Rizky? Apa? Mungkin yang sudah lebih baiknya lebih ke apa ya Kak, persiapannya yang sedikit sudah ada gitu. Oke, sip. Terima kasih Rizky tadi ya untuk evaluasinya mengambil reporter ya.
Nah, tadi sudah bagus sebetulnya di awal untuk apa namanya untuk 60 detik penyampaian narasinya ya, udah lancar, sudah aman gitu. Itu juga betul kata Rifki tadi yang sudah oke karena persiapannya juga sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Cuman tadi mungkin agak belibet ketika menerima pertanyaan dari studio ya tadi. Jadi agak bingung gitu ya. Nah, sebetulnya kalaupun Rizky mau jeda lebih lama itu nggak apa-apa ya gitu. Jadi untuk bisa mencerna pertanyaannya dulu gitu itu nggak apa-apa. Kalau tadi Rizky sadar, Kazia sampai mengulang 2 kali pertanyaan tentang apakah event ini dilaksanakan setiap tahun atau tidak gitu ya. Nah itu sampai 2 kali. Nah jadi nanti bisa lebih diperhatikan lagi. Satu itu, kedua body language tadi. Ini sedikit aja tapi tentunya mempengaruhi ya. Ketika di awal, tadi Rizky megang mic-nya kayak gini ya. Nah, jadi tadi kalau misal memang tangan yang ini tidak digunakan, lebih baik tetap berpose aja di bawah gitu ya tangannya. Jadi jangan sampai dua-duanya megang seperti ini. Nah, nanti apa namanya? Pesan yang akan disampaikan adalah tadi ya grogi ya gitu. Jadi Rizky punya rasa yang ditutupi gitu ya. Nah, makanya sampai megang mic-nya 2 kali. Nah, baru digerakkan itu pas di akhir tadi ya. Nah, itu nanti boleh diperhatikan kembali. Sisanya sih udah oke. Sama paling ekspresi ya. Nah, jadi karena ini termasuk berita positif atau negatif? Positif, Kak. Positif. Nah, jadi nanti boleh lebih hangat lagi, boleh sedikit senyum gitu ya. Dan seterusnya. Itu paling sih gitu ya. Sama satu lagi kurangi kayak tadi pas menjawab pertanyaan bagaimana kondisinya kurang kondusif. Nah, nanti boleh apa namanya? Diganti ya dengan kata yang lebih baik misalnya walaupun suasananya apa namanya sangat meriah gitu ya. Maksudnya sangat meriah di sini kan mungkin ada hal yang tidak sesuai gitu ya. Itu boleh diganti dengan kata-kata yang seperti itu gitu ya. Jadi karena ini beritanya positif, jangan sampai jadi ada terselip narasi yang negatif di sana gitu ya. Oke, selebihnya sudah oke. Terima kasih banyak. Kenapa mau milih reportase dibanding aktivitas public speaking yang lain? Karena materinya lebih menguasai, Kak. Sekarang kan baru akhir-akhir ini baru tahu belajarnya. Kalau yang sebelumnya kan udah lama. Oke, sip. Kalau gitu ya, terima kasih. Rizky sudah bagus. Intinya tadi ya catatannya diperhatikan. Siapa tahu nanti bisa terjun ke lapangan secara langsung. Apa-apa yang sudah dipelajari bisa bermanfaat. Dan tentunya evaluasi tadi juga menutup rangkaian bootcamp di 1 bulan ini. Terima kasih banyak untuk apa namanya semangatnya dalam mengikuti kelas. Semoga apa yang Kak Zia sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat gitu ya. Hal-hal baiknya bisa diambil, yang kurang-kurangnya bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Gitu ya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Kak. Cukup Eh, ya. Oke, terima kasih banyak. Seperti biasa, nanti untuk materinya bisa di-rewatch lagi di YouTube gitu ya. Jangan khawatir. Jadi nanti kalau misalnya ada materi-materi yang lupa, Rizky bisa tonton kembali di YouTube gitu ya. Itu saja, Rizky. Terima kasih banyak. Kazia tutup untuk kelasnya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.